Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur. Salam sejahtera buat kita semua, damai dalam sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang berkuasa, yang layak dipuji disembah, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu kembali saat ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan dan berkat Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas, kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami supaya kami tahu kehendak-Mu dan mentaati apa yang jadi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pada hari ini Jumat 28 Juli tahun 2223, renungan diambil dari Amsal 19 ayat 16-17 dan akan dibacakan oleh Adik itu warga GKJ Condong Catur Praremaja. Mari adik itu. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Amsal 19 ayat 16-17 yang demikian. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa yang menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik itu. Bagaimana mungkin kita memiutangi Tuhan, karena Tuhan itu kaya dan pastilah segera akan membayar hutangnya kepada kita. Namun jika kita memperhatikan Amsal di atas, betapa pedulinya Tuhan terhadap orang-orang yang lemah. Allah begitu prihatin tentang penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang lemah, sehingga Ia menjanjikan berkat bagi setiap orang yang menaruh belas kasihan terhadap mereka. Setiap kali kita memberikan waktu, pikiran, atau harta kepada orang-orang yang lemah, kita sedang memberi pinjaman kepada Allah dan Dia berjanji akan membalasnya dengan berkat-Nya yang berlimpah. Namun saat ini kita memberi bukan kita mengharapkan berkat dari Allah, namun kita melakukannya karena kita benar-benar ingin mengikuti pekerjaan yang Bapa lakukan, yaitu betapa dekatnya hati Allah akan orang-orang lemah. Allah tidak pernah berhutang karena memang Dia adalah Allah yang memiliki segala sesuatu. Namun nas kita memamparkan bahwa Allah bisa menjadi berhutang bukan karena kita meminjamkan sesuatu kepada Dia, tetapi karena perbuatan kita kepada orang lain. Apakah itu? Pertama, karena kita menaruh belas kasihan kepada setiap orang. Tuhan senang dengan orang yang peduli terhadap sesamanya. Dia menghargai perbuatan orang yang melakukan sesuatu terhadap orang lain karena didorong belas kasihan. Belas kasihan menunjukkan pada sikap yang turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan orang yang mendapatkan belas kasihan itu adalah orang yang lemah atau tersisih, yaitu orang yang sering tidak memiliki jalan untuk mendapatkan pertolongan dari orang lain. Memberi didasari oleh belas kasihan merupakan sebuah cara untuk melayani Tuhan, dan Dia akan memberi upah kepada orang yang berbuat demikian. Allah merasa berhutang kalau ada orang melakukan perbuatan baik bukan karena dia mampu, tetapi karena didasari oleh sikap belas kasih. Sebab ada banyak orang mau menolong orang karena mampu melakukannya atau karena tujuan-tujuan tertentu. Dan Allah tidak harus membalas perbuatan mereka karena mereka sudah mendapat upahnya, yaitu kebanggaan diri sendiri dan pujian dari orang lain. Jadi kepedulian kita pada sesama harus didasari oleh belas kasihan, dan Allah akan membalas perbuatan Anda itu dengan berkat-berkat-Nya. Kedua, karena kita mau berkorban bagi sesama.
Terkadang untuk menolong orang lain kita harus berkorban, apakah itu berkorban waktu, tenaga, atau pikiran. Tetapi korban yang memiutangi Tuhan adalah korban yang merelakan sesuatu untuk orang lain, bukan karena tuntutan kondisi atau keadaan, atau karena ada sesuatu yang ingin didapatkan setelah itu. Sebab si penerima korban adalah orang yang lemah, yang tidak mampu membalas perbuatan baik Anda, atau orang yang tidak akan bisa membuat hidup Anda mendapatkan keuntungan. Korban yang seperti itulah yang memiutangi Tuhan, dan hanya Tuhan yang akan membalasnya bagi Anda. Tetapi ingatlah, jangan berkorban karena menginginkan balasan, namun nikmatilah balasan dari Tuhan karena pengorbanan kita. Contoh memiutangi Tuhan yang ada di dalam Amsal 19 ayat 16-17. Jono sedang berburu-buru, ia mau membeli hadiah ulang tahun untuk istrinya. Untunglah dia sudah sampai ke toko itu. Ia hampir mendorong pintu toko itu ketika tiba-tiba pintu telah terbuka. Rupanya seorang penarik pintu itu dari dalam karena dia akan keluar. Seorang laki-laki tergesa-gesa keluar dari dalam toko, menabrak seorang ibu tua hingga bawaannya jatuh berhamburan. Orang yang menabrak itu tentu saja terus berjalan. Jono gamang bahkan membantu ibu tersebut. Beberapa menit lagi toko akan ditutup. Tetapi wajah sedih ibu tua itu menimbulkan belas kasihan Jono, sehingga serta-merta ia membantunya. Mereka berdua mengumpulkan barang-barang yang berserakan. Ibu tua itu tersenyum dan berulang-ulang mengucapkan terima kasih. Setelah itu Jono berlari masuk ke toko. Tinggal 5 menit lagi, matanya mencari-cari dan tanpa pikir panjang ia mengambil sebuah dompet yang terletak di dekat pintu masuk dan membayar ke kasir. Beberapa bulan kemudian Jono datang berkendaraan di tengah hujan lebat. Tiba-tiba ban mobilnya kempes. Ia bermaksud mengambil ban cadangan, tetapi ternyata kempes juga. Mengapa kesulitan datang beruntun, batinnya. Tiba-tiba ia melihat dari spion sebuah mobil bergerak ke atas ke arahnya. Mobil itu berhenti. Di belakang sopir duduk seorang ibu yang telah ditolongnya beberapa bulan yang lalu. Ibu itu tersenyum dan menjelaskan bahwa ia telah salah mengambil jalan. Seharusnya dia tidak lewat situ, tetapi dengan begitu ia bisa memberi Jono tumpangan. Kebetulan? Pasti bukan. Itulah pemeliharaan ilahi. Dengan melakukan kebaikan berarti kita memiutangi Tuhan. Kita tidak perlu mengharapkan balasan atas perbuatan baik yang kita lakukan. Lakukan saja kebaikan kapan saja, kepada siapa saja, ketika ada kesempatan. Selebihnya serahkanlah kepada Tuhan. Demikian renungan, mari kita tutup. Kembali kami menghadap-Mu ya Allah, mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami karena kami masih diperbolehkan mendengarkan sebagian kecil firman-Mu dan telah mengingatkan supaya kita saling menolong pada sesama dengan tulus dan hanya karena kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan rutinitas aktivitas di hari ini, kami mohon penyertaan Tuhan sehingga kami boleh menjalankan semuanya dengan lancar dan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian renungan satu hati di pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas rutinitas hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap sangat semangat. Tuhan memberkati. Amin.